Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa mengikuti doa Sabtu pada hari ini. Saudara, kalau kita masih ada sampai saat ini, masih hidup, masih bisa mengikuti doa Sabtu hari ini dengan gak kekurangan suatu apapun, itu semua karena penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala hal yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
hatiku, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, benar Tuhan, banyak hal yang telah Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Dan semuanya itu gak lepas dari penyertaan-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami saat ini masih ada, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang Tuhan ke hadirat-Mu untuk membawa pujian kami, doa-doa kami. Tuhan yang berkati doa pada hari ini Tuhan, supaya hari ini boleh kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh mengetahui apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami melalui perenungan dari firman-Mu nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan penguraian dari firman Tuhan. Kiranya seperti rusa yang merindukan aliran air sungai, begitu juga kita memiliki hati yang terus rindu kepada Tuhan. Kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan.
hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, seperti rusa yang rindu akan aliran air, begitupun jiwa kami yang rindu Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan penguraian dari firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh dipuaskan, disegarkan kembali, diingatkan kembali melalui firman Tuhan hari ini, bahwa Engkau adalah pribadi yang sangat mengenal kami. Karena itu kami sangat membutuhkan Engkau. Roh Kudus yang memimpin jalannya penguraian firman Tuhan hari ini, biarlah Kau juga yang memakai hamba-Mu ini Tuhan yang terbatas dapat menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di Yohanes 4 ayat 13-14. Yohanes 4 ayat 13-14, saya akan membacakannya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, saudara, ada sebuah cerita di mana seorang wanita yang jago balet di sebuah desa di Eropa bernama Giselle. Dia adalah gadis yang cantik dan pemalu. Dia senang balet walaupun dengan kondisi kesehatan jantung yang lemah. Nah, karena penyakitnya ini, dia juga dibatasi banyak hal gitu sama orang tuanya, sehingga menjadi pribadi yang kurang bersosialisasi, menjadi pribadi yang tertutup, dan menjadi gadis yang pemalu. Suatu hari ada seorang pria yang datang ke dalam kehidupan Giselle. Seseorang pria ini merupakan petani baru di desanya. Dan akhirnya Giselle pun jatuh cinta kepadanya. Waktu pun berlalu, mereka sama-sama jatuh cinta dan akhirnya mereka juga pacaran. Namun suatu hari ada seorang bapak-bapak yang mendatangi Giselle dan memberitahu bahwa pria yang sedang Giselle pacari ini, itu sebenarnya adalah seorang bangsawan. Dia adalah seorang yang terhormat dan sudah memiliki tunangan di negeri seberang. Bapak Ibu Saudara, semua orang kaget. Semua orang gak ngira gitu bahwa orang ini adalah bangsawan. Apalagi Giselle kaget karena merasa ditipu. Bahkan orang ini udah punya pasangan gitu. Akhirnya karena kesedihan yang begitu mendalam, itu membuat Giselle putus asa. Dan sengaja terus menari, dia balet dan terus balet, sampai akhirnya dia lelah dan meninggal. Saudara, dia melakukan hal seperti itu karena dia adalah seorang gadis yang menggantungkan dirinya kepada cinta manusia. Sedangkan lelaki yang menipunya, dia adalah seorang bangsawan yang rasanya udah memiliki segalanya di dalam hidupnya. Dia udah punya kekayaan, dia udah punya kehormatan, kedudukan, bahkan pasangan yang cantik gitu. Tapi sayang, semuanya ini gak bikin lelaki ini ngerasa cukup. Dia selingkuh dan menipu perempuan lain. Itu semua dia lakukan karena dia ngerasa gak puas dengan kehidupannya. Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ada seorang yang kayak Giselle yang menggantungkan hidupnya kepada cinta yang dia pikir itu dapat memuaskan hidupnya. Dia berharap kekosongan, kehausan yang ada di dalam hidupnya itu bisa diisi dengan lelaki yang dia cintai. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa ada seseorang yang seperti lelaki tadi, di mana dia udah punya segalanya, tapi tetap gak ngerasa cukup. Artinya tetap ada satu kekosongan di dalam dirinya, walaupun rasanya dia udah memiliki segala sesuatu. Seperti itulah kenyataan kita sebagai manusia, saudara. Manusia memiliki kehausan akan sesuatu, kekosongan akan sesuatu.
Seperti ada lubang di dalam hati manusia, di mana lubang ini harus terus-menerus diisi. Tapi ketika diisi, tetap aja rasanya lubang ini berasa kosong. Rasanya gak ada yang bisa ngisi lubang ini. Dan saudara, inilah yang dinamakan kehausan rohani di dalam diri kita. Lalu bagaimana kita mengisi kekosongan dan kehausan yang ada di dalam diri kita ini jika gak ada satupun di dunia ini yang dapat mengisi kekosongan ini? Saudara, jawabannya ada di ayat yang telah kita baca tadi. Ayat yang telah kita baca tadi itu adalah kisah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Bagaimana suatu kali di dalam perjalanannya dari Yudea ke Galilea, dia melewati Samaria. Dan di dalam perjalanannya itu Tuhan Yesus lelah. Karena itu dia beristirahat di pinggir sumur gitu. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria mau menimba air. Di sini ada sedikit aneh Bapak Ibu Saudara, karena di zaman itu biasanya para perempuan Samaria itu akan mengambil air di sumur secara berkelompok, secara bersama-sama gitu, karena supaya bisa saling membantu gitu, saling tolong menolong. Mereka akan mengambil air dengan beberapa orang, gak cuma sendiri. Jika sendiri ada kemungkinan orang ini tuh gak punya siapa-siapa atau bahkan sedang dikucilkan di situ. Lalu melihat perempuan ini, Yesus mengadakan percakapan dengannya. Di awal Yesus bilang, "Berilah aku minum." Perempuan ini kaget saudara. "Masa engkau orang Yahudi minta minum sama orang Samaria?" Katanya gitu. Jelas saja perempuan ini kaget. Dia kaget lihat Tuhan Yesus yang adalah seorang Yahudi mau ngomong dengan orang Samaria. Karena di zaman itu saudara, orang Yahudi itu benar-benar gak mau bergaul sama orang Samaria. Orang Yahudi itu relasinya jelek. Orang Yahudi itu merendahkan orang Samaria. Karena itu perempuan Samaria ini merasa aneh. Dia terheran-heran kayak gitu. Kalau kita lihat lagi, bukan saja karena perempuan ini seorang Samaria aja, tapi melihat dia pergi datang sendiri gitu ke sumur itu, yang menandakan bahwa ya mungkin dia dikucilkan di situ. Jadi ngerti ya saudara, udah orang Samaria masih dikucilkan sama sebangsanya. Betapa menyedihkannya perempuan ini. Lalu Tuhan Yesus menjawab keheranan perempuan Samaria ini. Yesus bilang, "Ya kalau kamu tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang minta air padamu ini, maka kamu telah meminta dan ia telah memberikan air hidup kepadamu." Saudara, di sini ada yang menarik gitu. Yesus membicarakan tentang karunia Allah. Karunia Allah itu artinya pemberian dari Tuhan. Jadi maksud Yesus di sini adalah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini merupakan sebuah pemberian dari Tuhan kepada perempuan Samaria ini. Mungkin kita bisa mengira gitu bahwa perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini adalah sebuah kebetulan. Ya yang kita lihat aja di cerita ini, ada Tuhan Yesus yang mau melakukan perjalanan, terus melewati Samaria, terus dia capek dan beristirahat, lalu ketemulah perempuan Samaria ini di pinggir sumur. Kita bisa pikir ini kebetulan saudara. Tapi saudara, kalau kita lihat di ayat yang keempat tadi, di ayat yang keempat itu Alkitab menulis ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Di kalimat itu seperti menyiratkan bahwa ada suatu keperluan yang mengharuskan Tuhan Yesus untuk melewati Samaria. Saudara, untuk Tuhan Yesus sampai ke tempat yang pengen ia tuju, yaitu Galilea, itu sebenarnya gak perlu lewatin Samaria. Mungkin Tuhan Yesus bisa lewatin jalan-jalan yang lainnya gitu. Dan bahkan pada saat itu biasanya orang Yahudi itu gak mau gitu lewatin daerah Samaria. Dia akan berbelok ke arah yang lain untuk mencapai tujuan yang mereka tuju. Asalkan gak lewat daerah Samaria gitu. Karena relasi mereka yang jelek kayak tadi. Tapi Tuhan Yesus berbeda saudara. Tuhan Yesus mau melewati Samaria. Melewati daerah Samaria. Datang ke Samaria karena sebuah keperluan yang mengharuskan dia untuk menginjak tanah Samaria. Keperluan apakah itu? Ya keperluan apa lagi saudara selain melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa untuk menjumpai perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria yang sedang sendirian, yang sedang gak punya siapa-siapa. Tuhan Yesus tahu kalau perempuan Samaria ini memiliki kekosongan, memiliki kehausan di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat lagi di ayat yang 17-18, perempuan ini sudah pernah punya 5 suami.
Dan katanya yang sekarang lagi sama dia ini bukanlah suaminya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada suatu kekosongan, ada kehausan di dalam diri perempuan ini, sehingga dia mengisinya dengan hal yang dunia, yaitu dengan berganti-ganti pasangan. Tapi saudara, menariknya, dalam kekosongannya, di dalam keberdosaannya, Tuhan Yesus tetap mau memandang perempuan Samaria ini berharga sampai mau menemuinya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-10. Akhirnya Tuhan Yesus bilang pada orang Samaria itu, jika kamu tahu siapa yang minta air kepadamu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya artinya kamu sudah meminta dan dia telah memberikannya kepadamu air hidup. Saudara, di sini Tuhan Yesus bilang bahwa melalui perjumpaan perempuan Samaria itu dengan Yesus, perempuan Samaria ini sudah mendapatkan air hidup. Yesuslah yang dapat menyediakan dan memberikan air hidup itu. Namun ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya telah memberikan perempuan Samaria ini air hidup, perempuan Samaria ini terlihat kebingungan. Dia nggak ngerti tentang apa yang Tuhan Yesus sedang katakan kepada dirinya. Ayat 11-12 dia memberikan alasan kenapa dia bingung sama Tuhan Yesus. Dia bingung karena ya gimana cara Tuhan Yesus memberikan air itu, sedangkan Tuhan Yesus aja nggak punya alat buat nimba air. Dia bingung karena ngelihat Tuhan Yesus aja kehausan gitu sampai Tuhan Yesus mau minta air kepada dirinya. Setelah itu di ayat 13 dan 14 Tuhan Yesus menjelaskan dengan bilang bahwa barang siapa minum air ini, air yang ada di sumur yang perempuan ini maksud, itu akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, itu gak akan bikin haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya akan menjadi mata air yang memancar di dalam dirinya. Saudara, ayat ini Yesus menjawab mengenai kebingungan perempuan Samaria ini dengan menunjukkan dua perbedaan air yang bertolak belakang. Pertama, dia menjelaskan air yang dimaksud oleh perempuan Samaria ini. Air yang perempuan Samaria maksud ini adalah air yang didapatkan dari sumurnya, sumur leluhurnya. Air yang perempuan Samaria ini maksud adalah air yang ada di dalam dunia ini, yang bikin haus secara terus-menerus. Namun yang Tuhan Yesus maksud ini beda. Bukan air yang seperti itu. Yang Tuhan Yesus maksud dengan air hidup itu adalah air yang disediakan oleh dirinya sendiri. Air hidup yang dia maksud adalah air yang disediakan berhubungan dengan haus untuk terus dipenuhi. Haus untuk beroleh kehidupan yang kekal. Air yang perempuan Samaria itu butuhkan adalah air yang menjadi kebutuhannya sehari-hari, saudara. Tapi Tuhan Yesus ternyata lebih daripada itu. Ketika perempuan Samaria ini sedang bergumul tentang air yang dia pikir dia butuhkan, Tuhan Yesus memberikan. Tuhan Yesus menyediakan lebih dari apa yang perempuan Samaria ini pikirkan. Tuhan Yesus menyediakan air hidup yang menjadi kebutuhan dasar perempuan Samaria tersebut, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, dari firman Tuhan hari ini, kita menemukan bahwa ternyata Tuhan Yesus adalah kebutuhan yang paling mendasar, yang paling dibutuhkan oleh perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus bukan saja menjadi kebutuhan yang paling mendasar bagi perempuan Samaria itu, tapi dia juga adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap kita. Dia adalah kebutuhan yang paling mendasar, yang paling dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena itu saudara, hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup mengisi kekosongan dari lubang yang terdapat di dalam diri manusia yang tadi kita bahas di awal. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengisi kekosongan, kehausan rohani yang semua manusia butuhkan melalui air hidup yang Dia sediakan bagi kita itu. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa hanya Tuhan Yesus yang dapat mengisi kekosongan dari lubang yang terus ada dalam diri manusia dan gak bisa diisi oleh apapun lagi selain Tuhan Yesus? Kenapa hanya Tuhan Yesus yang dapat memuaskan kehausan secara rohani yang manusia rasakan? Saudara, jawabannya adalah karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyediakan air hidup untuk mengisi kebutuhan, kekosongan, kehausan yang setiap manusia alami yang dikarenakan dosa. Waktu manusia diciptakan pertama kali oleh Allah, manusia itu gak pernah merasakan yang namanya kekosongan, kehausan di dalam dirinya. Tapi saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami yang namanya kehausan dan kekosongan itu.
Kejatuhan manusia atas dosa itu membuat tempat Allah di dalam hati manusia menjadi hilang. Yang tadinya lubang di dalam hati manusia itu kan terisi dengan Allah. Benar-benar sempurna terisi dengan Allah. Dan karena kejatuhan manusia itu jadi digantikan oleh dosa. Karena sejak kejatuhan manusia itu, relasi Allah dengan manusia kan jadi terpisah, jadi rusak. Karena itu dosalah yang menggantikan tempat Allah di dalam diri manusia. Tapi saudara, setelah itu apa yang terjadi? Setelah manusia menggantikan Allah di dalam dirinya dengan dosa, manusia terus-menerus merasakan yang namanya kekosongan. Manusia terus merasakan kehausan yang tidak pernah terpuaskan. Rasanya terus-menerus merasa kosong, merasa hidup gak ada maknanya. Karena itu ketika mengalami kekosongan, mengalami kehausan, biasanya manusia itu larinya ke hal-hal yang dianggap bisa memuaskan dirinya. Contohnya, mengejar harta di dunia ini, mengejar kedudukan, terus-menerus mengejar kesenangan-kesenangan yang sifatnya hanya sementara. Karena kejatuhan manusia dalam dosa itu, manusia jadi gak ngerti, saudara, tentang hal ini. Manusia gak ngerti kalau ternyata sebenarnya yang dia butuhkan adalah penciptanya. Hanya penciptanya yang dapat menyediakan apa yang manusia butuhkan, apa yang manusia cari-cari. Tapi karena pikiran, perasaan manusia itu udah tercemar sama dosa, udah terdistorsi sama dosa, maka ketika mengalami kehausan dan kekosongan itu, yang manusia cari adalah hal-hal yang kelihatannya nyata gitu dalam hidup manusia. Jatuhnya kayak yang tadi, memuaskan keinginan-keinginan kita yang nyata gitu, yang kelihatannya nyata, menyenangkan di dunia ini. Seperti yang perempuan Samaria tadi alami. Dia memuaskan kekosongannya dengan pasangan-pasangan yang dia temui. Saudara, kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini itu hanyalah bersifat sementara. Hal-hal yang di dunia ini itu bersifat gak kekal, sifatnya fana. Maka dari itu ketika kita berusaha untuk memenuhi diri dengan hal-hal itu, hal-hal dunia kayak tadi dengan harta, dengan kekayaan, kedudukan, atau mungkin penerima dan penghargaan orang lain, atau apapun yang kita senangi dalam hidup ini, itu kita gak akan pernah ngerasain yang namanya puas. Kita selalu pengen lagi, karena semua hal itu gak akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita yang paling mendasar. Contohnya aja, banyak di dunia ini orang yang kaya, punya harta melimpah. Banyak di dunia ini artis yang ganteng, yang cantik, populer. Rasanya mereka punya apapun yang ada di dalam kehidupannya. Tapi gak dikit juga Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seperti itu mengalami stres, bahkan sampai bunuh diri. Karena apa? Karena semua hal yang ada di dunia ini bukanlah kebutuhan kita yang paling mendasar. Bukanlah kebutuhan manusia yang paling mendasar. Bukan itu yang menjadi kepuasan sejati kita. Tapi apa? Air hidup yang Yesus sediakan itu. Air hidup yang Yesus sediakan itu adalah anugerah keselamatan yang dapat memenuhi kebutuhan mendasar kita, yaitu solusi kita untuk keberdosaan kita. Melalui anugerah keselamatan itu, kita bisa selamat dari belenggu dosa. Relasi kita dengan Allah dipulihkan sehingga kita nggak lagi mengalami yang namanya keterpisahan dengan Allah. Akhirnya kita bisa selamat dari kekosongan itu dan kehausan yang ada di dalam diri kita itu. Bahkan bukan cuma selamat dari dosa, kita juga bisa beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus nanti. Gak ada lagi yang memisahkan kita, gak ada lagi yang menghalangi kita untuk berelasi terus bersama dengan Pencipta kita. Karena itu saudara, kalau kebutuhan mendasar kita, kekosongan dan kehausan kita, ternyata cuman bisa dipuaskan hanya oleh air hidup yang Tuhan Yesus sediakan itu, apalagi sih yang kita cari-cari? Kesenangan apa yang ada di dunia ini yang bisa memenuhi hati kita? Saudara pembimbing di gereja saya pernah bilang gini, mencari kesenangan dan kepuasan di dunia ini itu ibarat minum air asin yang ada di laut. Kita bisa minum air itu. Tapi ketika kita minum air laut itu, yang ada bukan yang kita merasa segar, tapi kita secara terus-menerus merasakan akan haus lagi. Karena itu adalah air laut, saudara. Gak akan bisa memuaskan
dahaga kita, kehausan kita. Sedangkan air hidup yang Tuhan Yesus sediakan itu berbeda. Air hidup itu dapat memenuhi kebutuhan kita yang paling mendasar mengenai anugerah keselamatan. Air hidup itu dapat membersihkan kita dari dosa-dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mau mati menyelamatkan kita. Dan melalui itu, air hidup yang Tuhan Yesus sediakan itu bisa menyegarkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Karena itu saudara, apalagi yang mau kita cari di dunia ini? Kalau air hidup itu ternyata adalah hal yang kebutuhan kita yang paling mendasar. Dan air hidup itu ada di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita butuhkan dan bisa mengisi lubang, kekosongan dan kehausan yang ada di dalam hidup kita. Dan melalui itu harusnya kita disadarkan bahwa yang harusnya kita cari di dunia adalah Allah dan bukan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan dari firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya kebutuhan kami yang paling mendasar. Dan hanya Engkaulah yang dapat menyediakan kebutuhan kami, Tuhan. Karena itu, melalui renungan hari ini, Tuhan, biarlah kami boleh terus dipuaskan oleh Tuhan. Kami boleh terus menyadari bahwa Engkaulah Allah yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami enggak lagi boleh mencari hal-hal dunia, hal-hal yang sifatnya sementara. Karena kami menyadari bahwa anugerah keselamatanlah hal yang paling kami butuhkan di dalam dunia ini untuk mengatasi solusi atas keberdosaan kami. Tuhan yang menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari kami boleh terus merenungi firman Tuhan ini dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada. Tuhan yang menolong setiap hamba Tuhan yang ada boleh terus melayani Engkau dengan baik, Tuhan. Mereka boleh terus memiliki hati yang murni untuk melayani Tuhan dan jemaat-Mu di gereja ini. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan di dalam mereka menjalani pelayanannya. Juga kami juga menaikkan doa untuk para majelis yang ada. Tuhan yang menolong biarlah setiap majelis yang ada beserta dengan hamba Tuhan yang ada boleh memiliki hati yang bersatu dan bersepikir, Tuhan, untuk menyusun dan menjalankan setiap program yang ada yang telah mereka rencanakan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka di dalam pelayanannya yang ada di gereja ini. Tuhan, kami juga sama-sama mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang menolong setiap jemaat-Mu di dalam pengenalannya akan Tuhan, biarlah melalui setiap perjumpaannya dengan Tuhan di gereja ataupun di tempatnya masing-masing, mereka boleh terus semakin mengenal Engkau Allah yang seperti apa di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam kerohanian mereka, di dalam relasi mereka dengan Tuhan. Doakan juga kami juga berdoa, Tuhan, supaya setiap jemaat-Mu di tempat ini boleh terus menjadi berkat, menjadi saksi-Mu di dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk setiap penata layan yang ada di minggu ini. Tuhan yang menolong ibadah besok, Tuhan. Setiap worship team dan pengkhotbah, mereka boleh melayani Engkau dengan baik. Semua penata layan yang ada akan melayani di esok hari akan melayani dengan baik. Tuhan mempersiapkan hati mereka dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja kami yang sedang libur dan mengalami transisi naik satu tingkat. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu, Tuhan, supaya mereka boleh menikmati waktu liburannya dengan baik dan terus mengingat dan mengalami kasih Tuhan di sepanjang liburannya. Kami juga mau berdoa supaya mereka boleh mempersiapkan diri mereka bisa menjalani adaptasi dengan baik di tingkat yang selanjutnya.
Dan terakhir Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan yang menolong negara ini, untuk setiap pemerintah yang ada, baik yang tertinggi dari presiden beserta jajarannya, Tuhan yang menolong mereka di dalam mereka menjalankan tugasnya. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka boleh menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan yang terus berikan mereka hikmat di dalam mengembangkan negaramu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan pemilu yang akan diadakan di 2024. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati di dalam persiapan ini. Tuhan, berikan kesejahteraan, berikan kedamaian di negara ini Tuhan, sehingga kami semua boleh mempersiapkan pemilu dengan baik, boleh merasakan damai-Mu Tuhan di negara ini. Tuhan, kami juga meminta Engkau untuk boleh mempersiapkan seorang pemimpin yang baik, yang boleh takut akan Tuhan, yang bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Tuhan, dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk Engkau kerjakan di negara ini. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa yang kami naikkan, biarlah Engkau menjawabnya sesuai dengan pada waktumu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa hari Sabtu sudah selesai, silakan mengambil saat teduh.